Selamat siang dan salam sejahtera. Siang. Ya, puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bisa berada dan mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan untuk aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Jadi saya akan menyampaikan yaitu rencana aksi nyata modul 1.4 tentang sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi ini adalah bagian dari tugas kami untuk calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumba Barat. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana menerapkan keyakinan kelas di kelas. Jadi kita akan coba membuat keyakinan kelas untuk setiap kelas, terutama wali kelas. Begitu juga dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi yang biasanya dulu kita kasih sanksi berupa hukuman kepada siswa, dengan segitiga restitusi ini nanti bisa memberikan dampak yang positif dan dampak yang baik untuk siswa nanti. Jadi siswa akan bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi selanjutnya kita akan langsung kepada proses yaitu pembuatan keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan praktek keyakinan kelas, di sini kita bisa artikan dulu atau pengertian dari keyakinan kelas, yaitu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi dengan adanya keyakinan kelas nanti, disiplin positif itu berdasarkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi kita tidak harus memberikan hukuman, tidak memberikan sanksi atau konsekuensi. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, maka siswa akan termotivasi sendiri menjadi lebih baik. Sebelum saya bahas apa itu segitiga restitusi, kita harus tahu apa dulu itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi itu bagian dari atau manfaat segitiga restitusi. Seperti namanya segitiga restitusi, maka dia mempunyai 3 sisi atau di sini mempunyai 3 langkah. Yaitu langkah yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Jadi itu segitiga restitusi itu lebih baik daripada kita memberi sanksi kepada anak-anak. Itu nanti anak-anak lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik.
Ya Pak Aden, saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan dari Pak Guru tadi tentang segitiga restitusi. Nah, saya minta contoh yang sudah pernah Pak Aden lakukan mengenai segitiga restitusi itu di saat Pak Aden menyelesaikan masalah di sekolah itu kira-kira mungkin bisa berbagi dengan saya. Ya, jadi terima kasih Bu Maya. Itu pertanyaan yang baik sekali. Jadi untuk segitiga restitusi itu saya sudah terapkan, kebetulan itu juga bagian dari tugas kami di modul 1.4. Nah, ini yang sudah saya buat di modul 1.4 dan yang jadi modelnya itu saya ambil Kenny. Jadi di sini ada 2 kasus yang kita buat. Kasus terlambat dengan menyontek. Nah, untuk itu jadi macam saya ambil saja dia terlambat. Kalau terlambat, di sini ada langkahnya dia yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setelah saya panggil Kenny, saya stabilkan dulu dia punya identitas. Saya tanya, misalnya, Kenny, tahu tidak kesalahannya kamu? Nah, kalau dia bilang tahu, terus saya tanya lagi, kira-kira itu baik atau tidak. Jadi itu contoh dari menstabilkan identitas. Jadi seperti itu. Dan langkah selanjutnya ada memvalidasi tindakan yang salah dan seterusnya. Jadi itu tindakan yang salah tadi. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nanti videonya ada di YouTube atau bisa saya tunjukkan di teman-teman guru. Selamat pagi, Reni. Maren, duduk Reni. Jam berapa sekarang Reni? Jam 7:30. Nah, ingat besok harus datang lebih awal ya. Iya Reni. Reni tahu tidak kenapa ibu panggil Reni di sini? Oke, makasih. Tadi jam berapa Reni datang dari jam 7:15. Reni tahu tidak jam masuk sekolahnya kita jam berapa? Nah, kalau Reni datang dari rumah jam 7:15, terus sampai di sekolah, dan kita tuh sekolah masuk belajar itu mulai dari jam 7:15. Apakah Reni bisa pastikan bahwa bisa tepat waktu Reni sampai sekolah? Tidak, pasti satu kali. Terlambat toh? Betul sekali Reni, pasti terlambat. Setiap manusia tuh Reni pasti pernah buat salah. Terlambat itu salah tuh Reni. Nah, setiap manusia pernah buat salah. Ibu juga pernah buat salah. Nah, hanya sekarang bagaimana kita sebagai manusia berupaya untuk kita merubah kesalahan yang pernah kita buat. Nah, ibu panggil Reni di sini bukan untuk mau cerita apa yang salah sama kita. Tapi ibu mau sama-sama dengan Reni untuk cari solusi apa yang Reni bisa lakukan ke depan supaya Reni tidak terlambat. Reni datang terlambat di sekolah pasti punya alasan toh? Nah, kenapa Reni terlambat di sekolah? Bangun terlambat Kenapa bisa bangun terlambat? karena malam sampai hari. Nah Reni, jadi alasannya Reni datang terlambat karena Reni terlambat bangun, akhirnya datang kesiangan sudah di sekolah. Nah kira-kira menurut Reni datang terlambat di sekolah itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak, Ibu. Saya cuma menjaga keyakinan kelas. Nah, apakah Reni masih ingat kita punya keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana yang Reni langgar? Yang datang tepat waktu. Ya, betul sekali Reni. Nah, kalau Reni masih ingat dengan kita punya keyakinan kelas, lalu menurut Reni, ke depan langkah apa yang Reni bisa lakukan supaya Reni tidak terlambat datang di sekolah? Tidur lebih awal dan mengurangi bermain HP. Nah, kapan Reni mau melakukan? Mulai ini malam. Oke Reni, baik. Reni sudah berusaha untuk menyadari Reni punya kesalahan dan Reni juga sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Pak Guru doakan semoga Reni tetap menjadi anak yang baik dengan patuh dengan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah, dengan salah satunya adalah tidak datang terlambat di sekolah. Ya Reni ya.
Ya, demikianlah hasil penerapan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi yang telah kita pelajari. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan telah belajar bersama-sama, dan semoga penerapan ini bisa kita lanjutkan di kelas kita masing-masing dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.